55 ya. 11 lagi. Kelompok 6 udah siap? Udah hadir semua? Insya Allah siap, Bu. Udah hadir juga anak. Bahasnya udah hadir semua belum? Kelompok 12? Sudah, Bu. Sudah lengkap. Baik, kalau sudah lengkap, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan minggu ke berapa ya? 12, Ibu. 12 ya. Oh, 2 minggu lagi. Selesai. Dua kali pertemuan lagi selesai ya. Semester. 1 semester. Cepat ya. Baik, semoga semua sehat-sehat dan banyak yang ada di kampus. Ya, jaga kesehatan. Ya, mungkin juga karena di kampus ada beberapa aktivitas ya, terutama terkait dengan kemahasiswaan, ya tolong jaga aja, ya jaga diri, karena walaupun pandemi sudah menurun ya, tapi belum nol kayaknya sih ya. Jadi tetap kita harus jaga kesehatan. Baik, kita lanjutkan materi mengenai artemia. Ya, kalau minggu lalu tentang biologinya, ya siklus hidupnya, kan sekarang lebih ke arah apa budidayanya ya. Kalau menetaskan juga kan minggu lalu sudah ya mendapatkan artemianya, mungkin sekarang pemeliharaannya ya akan kita diskusikan karena sebetulnya pernah juga ya Indonesia juga mencoba gitu, hanya memang tidak berkembang ya, biasanya karena tadi kan minggu lalu yang sudah kita diskusikan ya, bahwa kualitas itu sangat ditentukan oleh daya tetas ya, tetas dan jumlah siste yang ketersediaan sistenya dan daya tetasnya, karena tidak murah juga untuk budidaya. Silahkan untuk kelompok 6 presentasikan apa yang sudah dipelajari ya, kita sharing. Kemudian untuk yang presentasi mungkin kalau bisa tampil ya wajahnya. Baik, silakan saya serahkan ke kelompok 6. Baik, Ibu. Izin saya screen ya, Bu. Bisa langsung kan? Bisa, Bu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, makasih, Bu. Oke, dibuka dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mia, selaku dosen pengampu dari mata kuliah TP2BA, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Afrila Bagus, Erina, Triana Dewi, Retnosari, dan Utami Widyaningrum. Oke, di sini kami akan membahas terkait teknik budidaya artemia yang juga termasuk di dalamnya pemeliharaan artemia tersebut. Dan untuk daftar isi atau yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu definisi dari artemia sendiri, lalu alat dan bahan yang biasa digunakan dalam artemia, lalu media dalam budidaya artemia, dan teknik budidayanya. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Utami. Kepada Utami dipersilahkan. Baik, selamat pagi kepada Ibunya dan teman-teman semua. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali apa sih itu artemia. Nah, artemia ini merupakan
organisme kelompok udang dan satu famili dengan serangga. Artemia merupakan salah satu pakan alami bagi larva udang yang banyak digunakan di hatchery udang di seluruh Indonesia. Nah, Artemia juga merupakan pakan alami bagi ikan. Penggunaan Artemia dalam kegiatan pembenihan udang di Indonesia hampir semuanya menggunakan produk-produk impor. Hal tersebut dikarenakan jasa traffic ini bukan hewan asli dari Indonesia. Nah, selain itu, Artemia juga diklasifikasikan sebagai organisme primitif dengan sistem pencernaan, peredaran darah, dan syaraf yang sederhana. Artemia dewasa memiliki ukuran panjang tubuh 11 hingga 13 mm tergantung asal habitatnya. Untuk pakan yang digunakan oleh Artemia yaitu jenis fitoplankton. Dengan fitoplankton yang cukup, maka pertumbuhan Artemia akan sangat cepat. Artemia memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, dan itu merupakan salah satu kelebihan dari pakan ini, sehingga terdapat upaya akuakulturis di Indonesia dalam menghasilkan kista Artemia sebagai produk lokal. Nah, untuk nutrisi yang terkandung di Artemia ini digunakan oleh larva udang dan larva ikan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan sumber daya tahan tubuh bagi larva. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya yaitu alat dan bahan yang diperlukan untuk budidaya Artemia. Yang pertama ada wadah penetasan, di mana wadah penetasan ini harus berbentuk konikal atau kerucut dengan tujuan untuk memberikan pengadukan dan distribusi oksigen yang cukup bagi kista Artemia untuk berkembang. Yang kedua yaitu wadah pemeliharaan, di mana bentuk wadah pemeliharaan ini harus memenuhi kriteria bahwa dapat terjadi pengadukan kolom air secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu ada blower. Blower ini merupakan peralatan untuk memberikan oksigen terlarut sekaligus pengadukan kolom air. Lalu ada saringan. Saringan digunakan untuk menyaring kista atau naupli. Saringan ini dapat berbentuk scoop atau ember. Ukuran yang digunakan yaitu ukuran saringan plankton net nomor 25. Yang selanjutnya ada ember. Ember ini dipergunakan untuk keperluan penyediaan air. Yang selanjutnya ada gayung. Gayung dipergunakan untuk mengambil cairan atau air. Lalu ada termometer yang digunakan untuk mengukur temperatur saat melakukan proses dekapsulasi kista Artemia atau selama pemeliharaan. Lalu ada timbangan analitik untuk mengukur berat bahan. Lalu ada lampu untuk proses dekapsulasi. Untuk bahannya ada kista Artemia. Yang selanjutnya ada kaporit atau klorin yang digunakan untuk melarutkan atau menipiskan cangkang kista Artemia. Lalu ada natrium tiosulfat yang digunakan untuk menetralisir larutan kaporit atau sisa kaporit. Selanjutnya ada garam krosok atau garam rakyat. Garam ini digunakan untuk meningkatkan kadar garam medium pemeliharaan Artemia. Yang selanjutnya adalah pakan. Digunakan untuk proses pemeliharaan Artemia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Suaranya kurang keras. Ya, halo, apa sudah ini ada media Suaranya kurang keras. budidaya. Ya, halo. Ya, oke. Dengar, Bu? Ya, terdengar. Bisa volumenya dimaksimalkan. Ya. Jadi selanjutnya ini ada media budidaya. Untuk media budidaya Artemia ini bisa berasal dari air laut yang sudah difilter dan juga air laut buatan.
Nah, akan tetapi untuk air laut yang murni ini biasanya dapat menyebabkan pertumbuhan artemia ini kurang optimal. Hal ini dikarenakan pada air laut normal ini atau murni ini dapat memungkinkan ditemukannya organisme pengganggu seperti Vorticella, kemudian Zotamium, dan juga beberapa organisme lain dalam wadah pemeliharaan. Kemudian untuk salinitas ideal media budidaya yaitu berkisar antara 32 sampai 65 ppt. Dan untuk pH-nya itu berkisar antara 6,5 sampai 8. Namun ketika pH air kurang dari 7,5 dapat ditambahkan dengan NaHCO3 atau natrium bikarbonat untuk menjaga stabilitas pH dan juga agar pH dalam daya ini tidak terlalu rendah. Kemudian untuk DO atau dissolved oxygen media budidaya artemia ini minimal itu 2,5 ppm. Nah, akan tetapi ketika kondisi oksigen jenuh itu berkisar antara 5 ppm, artemia ini bakal kelihatan lebih pucat dan juga kelihatan lebih kurus. Nah, untuk contoh pembuatan air laut buatan buat media budidaya artemia, yaitu kita bisa melakukan pembuatan air dengan melarutkan garam sesuai kebutuhan dalam wadah tersendiri hingga semua garam itu tidak tersisa. Nah, selanjutnya air tersebut dibiarkan sampai jernih atau bisa juga dilakukan sifon untuk membuang endapan garam. Nah, larutan ini yang sudah mengendap tadi ini disebut dengan brine water. Nah, setelah menjadi brine water ini bisa langsung digunakan ke dalam wadah artemia sebagai air untuk budidaya. Nah, selanjutnya bisa ditambahkan dengan air laut hingga volumenya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah itu kita bisa mengukur kembali kadar garam media apakah sudah dalam kisaran salinitas yang dianjurkan. Nah, ketika belum, maka kita bisa menambahkan brine water kembali sampai salinitas ini sesuai dengan yang diinginkan. Oke, next reel. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, cek. Selanjutnya masuk pada teknik budidaya artemia. Teknik budidaya artemia ini terdiri dari sistem indoor, yaitu dilakukan pada ruangan tertutup, dan sistem outdoor, yaitu dilakukan pada ruangan terbuka. Pada sistem indoor dan outdoor ini bisa dilakukan secara batch, yaitu sistem yang dilakukan dengan proses pemainan secara total, dan continuous harvesting, yaitu sistem yang dilakukan secara pemanenannya hanya sebagian saja. Next. Ini budidaya artemia secara indoor terdiri dari penyiapan wadah pemeliharaan. Wadah pemeliharaan ini dilakukan pemberian aerasi terlebih dahulu dan juga dilakukan pencucian hingga bersih agar terhindar dari kontaminasi-kontaminasi yang ada pada wadah budidaya. Penyiapan air media selanjutnya yang harus dilakukan adalah penyiapan air media pemeliharaan. Air media yang digunakan untuk produksi biomasa artemia secara indoor itu digunakan bak dengan salinitas sekitar 60 hingga 80 gram per liter airnya. Air diperoleh dari air laut yang memiliki kadar garam sekitar 30 gram per liter, serta ditambahkan juga brine water. Setelah garam yang telah selain dari salinitas yang diberikan itu selain dari air laut juga ditambahkan dari garam. Larutkan dengan cara melarutkan garam ke dalam air media pemeliharaan. Setelah itu membiarkan
air hingga menjadi jernih kembali dan dilakukan pensifonan untuk membuang endapan garam. Setelah itu, larutan disebut sebagai rainwater. Selanjutnya adalah dekapsulasi dan juga penentasan sista artemia. Dekapsulasi ini dilakukan untuk menghilangkan cangkang artemia bagian luar atau disebut juga untuk menghilangkan korion atau bagian yang kerasnya. Dekapsulasi ini dilakukan dengan cara merendam terlebih dahulu sista artemia pada air tawar selama 30 menit. Setelah 30 menit, sista artemia yang tadinya berbentuk agak cekung akan kembali menjadi bulat. Setelah direndam dalam air tawar selama 30 menit, sista artemia ini ditambahkan kaporit dengan jumlah 0,5 gram dikali dengan berat total dari sista yang digunakan, dan juga ditambahkan juga air tawar sekitar 1 hingga 2 liter. Setelah dimasukkan dalam air tawar dan ditambah kaporit, sista ini dibiarkan selama 2 hingga 3 menit dan dibilas lagi menggunakan air tawar. Pembilasan melakukan melarutkan kaporit dan air tawar untuk sista artemia ini dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali hingga sista artemia ini berwarna oranye. Selanjutnya, penetasan artemia. Penetasan artemia ini sudah dijelaskan bahwa tadi wadah untuk penetasan artemia wadah khusus berbentuk corong seperti itu. Untuk air yang digunakan itu air dengan larutan garam sekitar 10 hingga 20 gram per liter, dan untuk kebutuhan garam sendiri itu tergantung pada air yang digunakan. Apabila sista sudah siap, itu sista tinggal dimasukkan, sista hasil dekapsulasi tinggal dimasukkan ke dalam wadah penetasan dan juga dipasang lampu untuk mendapatkan hasil penetasan sista artemia yang berkualitas baik. Waktu penetasan ini biasanya berlangsung selama 18 hingga 24 jam. Sista akan menetas menjadi nauplius atau larva artemia. Setelah dilakukan penetasan, dilakukan juga penyaringan dan pembilasan dengan menggunakan saringan nomor 25. Selanjutnya yaitu penebaran naupli dan juga pemberian pakan. Biasanya bagi para pembudidaya pemula, naupli yang disebar itu tidak terlalu banyak, maksudnya kepadatan tebarnya itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 1000 nauplius per liter saja. Dan untuk penebaran dilakukan pada saat artemia sudah memasuki stadium instar 1 yang ditandai dengan belum terbukanya bagian mulut. Pemberian pakan bagi naupli dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Dengan dosis pemberian pakan itu untuk pakan kering sekitar 30 mg per liter pada hari pertama hingga hari keempat, dan sekitar 37,5 mg per liter untuk hari ke-5 hingga ke-8, dan sekitar 45 mg per liter pada hari ke-9 hingga hari ke-14. Selanjutnya, pemeliharaan artemia. Pemeliharaan artemia ini dilakukan dengan menjaga kualitas suhu, oksigen terlarut, dan pemberian pakan yang secara teratur, karena pakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dari artemia. Selanjutnya, pemanenan artemia ini dilakukan dengan cara menyaring air budidaya dengan menggunakan seser atau scoop net, dan juga dimasukkan ke dalam ember. Sebelum dilakukan pemanenan artemia ini, dilakukan dulu pematian dari aerasi, dan setelah itu, setelah aerasi mati, wadah budidaya dilakukan penyerokan secara perlahan. Dan sebagian artemia yang
terkumpul dimasukkan ke dalam ember. Next. Selanjutnya yaitu budidaya artemia secara outdoor. Biasanya budidaya artemia secara outdoor ini dilakukan pada tambak-tambak garam. Hal pertama yang harus dilakukan pada saat melakukan budidaya artemia secara outdoor adalah persiapan tambak. Persiapan tambak ini dilakukan dengan cara memilih lokasi budidaya tambak yang sesuai, di mana tambak artemia yang baik itu harus dekat dengan air laut dan juga memiliki kedalaman sekitar 40 cm. Tambak dilakukan pengeringan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengeringan, dilakukan pemupukan, dilakukan pengapuran terlebih dahulu, dan setelah dilakukan pengapuran, dilakukan pemupukan. Tujuan dari pemupukan ini agar adanya pakan alami di dalam tambak sehingga artemia dapat selain diberikan pakan dari pakan buatan juga tersedia pakan alami. Selanjutnya, setelah dilakukan pemupukan, dilakukan pembasmian hama dengan menggunakan saponin sekitar 5 hingga 30 mg per liter. Inokulasi artemia, sama seperti pada budidaya artemia di indoor tadi, inokulasi artemia juga terdiri dari dekapsulasi dan juga penetasan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat penetasan adalah salinitas, di mana salinitas untuk penetasan artemia yang baik adalah sekitar 20 hingga 30 ppt, suhu sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius, dan juga adanya sinar, baik itu dari lampu maupun dari sinar matahari, dan untuk outdoor ini biasanya dari sinar matahari. Selanjutnya adalah tahapan ovovivipar pada saat manajemen budidaya artemia outdoor. Tahapan ovovivipar ini memerlukan salinitas yang sangat tinggi, di mana salinitas yang diperlukan adalah sekitar 110 hingga 120 ppt. Tujuan dari pemberian salinitas yang tinggi ini agar artemia ini dapat melakukan reproduksi secara ovovivipar secara maksimal. Lalu selanjutnya adalah tahap ovipar. Tahap ovipar ini salinitasnya lebih tinggi lagi dibandingkan tahap ovovivipar, yaitu sekitar 150 ppt. Tahap ovovivipar ini memerlukan salinitas yang lebih tinggi lagi untuk merangsang terjadinya reproduksi ovipar pada artemia, sehingga sebagian besar populasi dari budidaya artemia ini akan menghasilkan sista. Pemanenan artemia dilakukan setiap harinya, di mana artemia ini pemanenan ini dilakukan setiap hari, di mana dilakukan pada pagi dan sore hari. Pemanenan ini dapat dilakukan dengan gayung dan juga dimasukkan ke dalam saringan bertingkat. Apabila panen sista juga dilakukan setiap hari, dan setelah sista dipanen dilakukan pembersihan dengan pencucian. Penyimpanan pemanenan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode basah dan juga metode kering. Penyimpanan secara basah yaitu dilakukan dengan menyimpan sista di dalam air bersalinitas, yaitu sekitar 150 hingga 250 ppt. Penyimpanan secara basah ini hanya dapat bertahan sekitar 6 hingga 12 bulan saja. Sementara untuk penyimpanan secara kering ini dilakukan dengan merendam sista di dalam air tawar sekitar 5 hingga 15 menit. Cangkang yang
dari artemia itu yang mengapung dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam larutan garam sekitar 150 hingga 250 ppt dan dibersihkan kembali hingga kotoran menghilang. Setelah itu dilakukan pencucian ulang dan sisa yang sudah bersih tadi dikeringkan dan disimpan. Penyimpanan secara kering ini dapat bertahan hingga 3 tahun. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Setelah ini ada pemutaran video mengenai teknik budidaya artemia dan juga akan mengulas mengenai video tersebut oleh teman saya. Here again and welcome back. So today I'm going to show you how to build a brine shrimp hatchery. Now this is a project that has been done countless times in countless ways, but I get asked to give my take on it all the time. So here it goes. When it comes to feeding live foods, live brine shrimp are a very popular food choice, highly nutritious and a great first food for fry. However, I tend to avoid it. Typically speaking, your fish can sometimes become dependent on it, and a hatchery of any kind may not be as sustainable as you might think. Simply put, you might run out and not be able to keep up with your production, or your culture simply might crash, leaving you with nothing to feed your fish. Personally, I prefer to feed my homemade food to fry, as it's something they readily eat, grow fast off of, and I never really run out. With that in mind, if I were to build a brine shrimp hatchery, I would not depend on just one culture, but several running all at different times. I want to point out that I just used spare supplies that I already had. Obviously, the most popular type of a do-it-yourself brine shrimp hatchery start with a water bottle. For me though, I wanted to run at least 5 at a time. I needed a holder first, so I grabbed some spare plywood and cut it to size and built a little platform tall enough for the bottles to sit in and enough room to easily access the bottom of these bottles. I then marked off where I wanted each bottle and ensured that they were closer to the backside than the front. I'll explain why in a minute. I then drilled the holes out with a hole saw that were barely big enough for the bottles to fit into. I wanted them to be snug. I followed this up by painting the stand white. I went with white simply because it's what I had on hand. Painting it will help seal the wood and make it last longer. Now onto the bottles. I used 5 for this rack. Took the caps off and cut the bottoms of the bottles off. I put the cut off portions aside as I would use them later. I then took a few do-it-yourself CO2 caps I had previously used on a build that I got on eBay for 2 for $1 with free shipping. These were simply screwed onto the bottle ends like we did in that do-it-yourself CO2 video. Other supplies I had on hand were a small air pump. We don't need a ton of air for this though, so almost any size air pump will actually work. Some airline hose, airline manifolds. I only needed one, but they come in various sizes and types. This will allow me to run multiple devices off one air pump and control the air to each with tiny valves. Costs will vary, but you don't need anything fancy. Then some micro ball valves. These were made by 2 Little Fishies. This will allow you to cut off air or water on a 6mm airline. I also used some painter's tape and a marker. Then some measuring devices. Again, nothing fancy is needed. A 2-liter bottle of tap water ensuring it's dechlorinated, some rock salt. Any type of salt is actually fine, but I buy rock salt for about $1 a pound and it's 100% salt. Then a bit of baking soda. And finally some brine shrimp eggs. This stuff actually looks like cinnamon, but certainly doesn't taste like it. Pick up whatever brand you prefer that advertise a high hatch rate. Prices will vary greatly. Connect a short hose and a long hose to each bottle cap. Secure it with the lock nut. Then insert them into your stand and attach the micro valves to the short hose. Attach the longer hose to the manifold and close all of the valves for now. Now since we're going to mix up so many bottles at once, I prefer to keep them all consistent in salt levels by mixing the salt in a 2-liter bottle first. Depending on the brand of brine shrimp eggs you get, how much you will need will vary. They will come with directions though, so don't worry about it.
Typically, the average is around a tablespoon and a half of salt per liter of water, or 25 parts per thousand, which is a specific gravity of 1.018. A pinch of baking soda per liter of water will also help stabilize the pH. Mix it up well and fill each bottle to about 70%. Turn your air pump on and open the air valves, using them to ensure each bottle gets an even flow of bubbles. Then add your brine shrimp bags, again usually half a teaspoon per liter of water. I should say that these measurements are really flexible, so don't worry about getting it all perfect. Your water will turn brown with all the eggs added. In this example, I'm filling up all the bottles. However, you will only want to fill up one each day, or every second day, depending on how fast you go through a bottle. This way, you'll always have a constant fresh supply of brine shrimp. To ensure you don't lose track of which bottle is oldest and which to feed first, use that painter's tape and write down the date it was made and tape it to the front area we created earlier. We use painter's tape because it goes on and comes off easily without ripping up any paint. The next thing we need is heat and light. Luckily, something as simple as a desk lamp will actually provide both. The water does need to be pretty warm, usually upwards of 25 to 28 degrees Celsius or 82 degrees Fahrenheit. The eggs will not only need the warmth, but the light is also needed during the incubation period. Now we can take the cut off bottoms of the bottles, turn them upside down, and set them on top of the open bottles. This will help with evaporation and heat retention. Just sit them on top lightly. Don't stress out if they don't hatch within 24 hours like most claims. This can sometimes take up to 36 hours or even a little more. It all depends on the lighting and temperature. You'll find the right combination by trying a few things out. So if you don't get this right the first time, don't worry, it can take some practice. When they do hatch, the water will change color. Turn the air supply off by turning the valve of the manifold of the bottle, and wait about 5 to 10 minutes. The egg capsules will float to the top and the brine shrimp will sink to the bottom. To harvest, simply turn the micro valve and a fresh gush of fresh brine shrimp will exit. Take as much as you need and close it. You can add this directly to your tank as is, because the small amount of salt water won't harm your fish. However, you can also strain them out with a coffee filter as well. Once you exhaust one bottle, take it off the rack, rinse it, and start a new culture. Yet you won't have to worry about waiting for them to hatch, as you have 4 other bottles to provide with a daily supply. So that is my take on a brine shrimp hatchery using a few materials I had on hand. Obviously, you can get more creative and use whatever you like from this build, but the point here is that there are many ways to hatch, harvest, and feed these guys. The real point of this video is just to simply show kita menuju ke laboratorium biomas Artemia. Izin menjelaskan sedikit teman-teman dan Ibu, untuk video pertama tadi merupakan video dari budidaya Artemia di media plastik, sedangkan video kedua ini merupakan video budidaya Artemia di skala tambak. Kultur biomas Artemia. Nah, teman-teman kalau yang ngikutin media sosial saya, mungkin saya udah beberapa kali posting. Nah, kita akan bahas sedikit saja. My job is to make college easier because students have a lot on their Gimana itu biomas Artemia? Nah, ini Mas Arifnya lagi nyerok si biomas Artemia. Nanti supaya kelihatan bentuknya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Tuh, yang bulat juga pakannya. Nah, itu. Nah, ini Artemia, teman-teman. Artemia hidup. Biomas Artemia. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lagi sama Mas Arif. Biomas Artemia itu seperti apa? Nah, ini. Ya. Lihat. Nah. Itu. Artemia, teman-teman. Nah, lihat. Oke. Sekarang kita tanya-tanya sama Mas Arif. Nah, Mas Arif,
si biomas artemia itu sebenarnya apa, Mas? Secara singkat aja. Biomas artemia itu ya kita ini ditetaskan dulu dari kistanya dulu. Nah, telurnya. dari telur kistanya artemia seperti yang teman-teman tahu ya, ditetaskan dulu. Ditetaskan dulu ya. Terus kemudian habis itu kita ambil yang udah netasnya itu, nah, ditaruh di bak seperti ini. nah, ditaruh di bak besar seperti ini teman-teman. Nah, lihat nih. Baknya nih. 2x8. Ukuran 2x8, ketinggian air 70 teman-teman, 70 cm. 2x8, 2 meter kali 8 meter, tinggian air 70. Oke, kemudian Setelah kita panen, setelah kita kultur, ya, setelah kita dikultur, ambil tetasannya, lalu ambil kita tetasannya. taruh di air yang udah jadi. Iya, Ini air jadi, yang maksudnya air jadi itu air yang udah salinitas tinggi. salinitasnya berapa, Mas? Salinitas Yang dipakai 80. 80 teman-teman. Salinitas yang dipakai berarti 80 ppt ya. Ini yang paling sesuai ya, Mas, paling sesuai buat Biomas. si biomas ya. Nah, kalau ini umur berapa hari berarti, Mas? Ini umur 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15 hari. Nah, kalau di sini digunakan untuk apa biasanya? Ini bisa banyak sekali manfaatnya ini. Hah? Bisa buat pakan rajungan, Pakan kepiting, rajungan, kepiting, terus ikan pembenihan kakap, pembenihan kakap, kerapu. banyak. Cupang juga bisa. Oke, cupang dan ikan hias lainnya bisa juga ya. Ya, sangat bagus manfaatnya ini. Nah, ini pastinya protein tinggi karena pakan alami, sudah pasti protein tinggi teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Ini segede jentik nyamuk lah kira-kira ya. Lebih besar ini. Lebih besar sedikit ya. Ini bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar lagi. Kalau ini pakainya Artemia apa, Mas? Merek apa mungkin bisa dikasih tahu? Sanders ya. Sanders. Nah, ini pakai Sanders teman-teman. Umur 1 bulan ya. 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15 hari. Nah, seperti ini. Nah, ya. Seperti ini 1 bulan 15 hari. Oke. Terus untuk perawatannya sendiri, Mas, pakannya seperti apa? Nah, itu bentuknya masih sama seperti pembahasan kita sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Nah, itu pakannya digantung seperti itu. Nah, itu isinya apa, Mas? Itu isinya bungkil kelapa. Bungkil kelapa. Bungkil kelapa. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, bungkil kelapa berarti apa secara mudahnya apa? Ampas mungkin? Enggak ampasnya, parutannya itu. Parutan kelapanya. Nah, nanti tak kasih seperti apa ya gambarnya si bungkil kelapa itu diapain, Mas? Ini digantungin aja. Digantungin aja, berarti Ambil isinya sarinya. ambil sarinya, isinya bungkil kelapa aja. Apa ada campur-campuran? Enggak ada. Enggak ada. Setiap hari ngasih pakannya ini. Berarti pakannya diganti total setiap hari. Setiap hari. Nah, itu berapa takarannya berapa, Mas? 100 gram 100 gram per satu kali makan. Satu kali makan. Ada 2 makan. Nah, itu ada 2 untuk kolam 2x8 meter, ada 2 pakan ya per hari 100 gram. Ya, jadinya 200 gram untuk ukuran 2x8 meter, teman-teman. Nah, ini airnya diganti nggak, Mas? Enggak. Enggak diganti sampai seterusnya? Sampai Enggak. Biomasnya habis. Sampai biomasnya habis. Oke, berarti Nah, habis ini panen, dipanen aja ya, dipanen semaunya berarti enggak ini sesuai kebutuhan ya. maksimal 3 bulan gantilah. Oke, maksimal 3 bulan diganti. Nah, itu banyak sekali, teman-teman. Nah, ini udah kayak kutu air aja ini biomas artemianya. Nah, makanya kalau teman-teman penasaran si artemia itu bisa besar-besar seperti apa, nah seperti itu nih. Ini caranya. Kalau mau ganti air nggak usah dibuang. Iya. Jadi siapin bak yang kosong. Oke. Kita sedot pakai pompa. Disedot pakai pompa. Pembuangannya itu dikasih kondom juga, diterbek. Iya. Biar kotorannya biar nyangkut di situ. Udah langsung colokin aja. Ntar kalau udah habis, kita bersihkan, cuci. Air yang udah dipindah itu, yang kita saring tadi, dikembalikan lagi. Oh gitu, iya. Iya. Buat kultur lagi nanti.
Berarti airnya nggak usah diganti teman-teman, tinggal istilahnya dibersihkan aja ya, di pembersihan air ya, masih bisa dipakai lagi. Wah, berarti termasuk efisiensi lah, efisien ya, termasuk efisien ya, nggak perlu penggantian air dan lain sebagainya. Apalagi Mas yang perawatannya mungkin perlu diperhatikan. Tadi airnya ya 80 ppt ya, 80 ppt air asinnya. Oke. Itu aja, simple sekali teman-teman. Teman-teman nggak perlu repot-repot, bingung-bingung gimana caranya. Nah, seperti ini. Biomasnya seperti ini, luar biasa. Banyak sekali loh ini teman-teman. Berarti boleh diulangi lagi Mas, pakannya Mas? Pakannya pakai bungkil kelapa. Bungkil kelapa, terus langsung dicemplungin aja, nggak usah difermentasi atau gimana? Ya, langsung cemplungin aja. Langsung cemplungin. Langsung ditaruh kayak kadung kayak Nah, oke. Itu berarti mentah ya? Nggak mentah ya? Oke, mentah. Kalau dia nggak ditaruh kodam, kemana-mana ya? Pasar kacir lah ya? pasar kacir, terus ampasnya itu jadi amonia, lama-kelamaan jadi luntur. Oke, kalau nggak dibungkus seperti itu, ampasnya jadi amonia teman-teman, jadi racun lumpur buat si Artemia biomas itu. Oke teman-teman, ternyata simpel ya, nggak susah. Nah, saya kira kita cukupkan saja untuk si biomas Artemia ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Sampai jumpa. Presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali ke membahas kelompok 12. Oke, izin masuk. Saya Denita Febrianti, NIM C114. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk ke pengulasan atau pembahasan dari kelompok 12. Kepada teman-teman kelompok 12, dipersilahkan. Izin masuk. Saya Sinta, perwakilan dari kelompok 12. Izin mengulas presentasi tadi untuk pengumpulan PPT sudah tepat waktu di ULMS, yaitu pukul 22:10. Lalu untuk waktu presentasi tadi hanya memakan waktu 38 menit, yang harusnya 45 menit. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Ya, izin masuk. Ya, baik. Di sini saya akan membahas terkait PPT yang dipaparkan tadi dan cara pemaparannya. Untuk desain PPT-nya sudah lumayan bagus, dan proporsi antara gambar dan tulisannya itu sudah cukup baik. Akan tetapi desain PPT-nya tadi masih dibilang terlalu sederhana ya. Mungkin next bisa ditambahkan pendukung-pendukung lainnya agar tidak terlihat terlalu polos. Nah, kemudian untuk cara penyampaian sendiri itu sudah cukup baik. Tidak sepenuhnya membaca PPT saja, tapi dijelaskan secara langsung. Dan mungkin tadi ada beberapa kendala juga, seperti mic-nya terlalu kecil, sehingga kurang terdengar apa yang dijelaskan. Nah, mungkin next bisa disiapkan terlebih dahulu mic yang memadai. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya mohon maaf baru recording.
saya ingin memberikan ulasan tentang ketepatan waktu, isi PPT, dan referensi yang digunakan. Nah, pertama dalam ketepatan waktu sendiri sudah cukup tepat 40 menit. Terus dalam isi PPT sudah cukup lengkap dari metode, dari alat bahan. Cuman mungkin yang mungkin ingin saya ulas itu yaitu pertama itu alat dan bahan. Nah, mungkin dari beberapa alat bahan yang digunakan masih belum tertera di bagian metode dan teknik melakukan teknik kulturnya. Terus dalam isinya mungkin untuk dalam skalanya atau perbandingan penggunaannya bisa disesuaikan antara kultur rumahan atau kultur yang secara besar seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 12 atas ulasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi yang akan ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom ini. Untuk pertama, kita buka termin pertama, yaitu untuk 3 penanya. Kepada teman-teman dipersilakan untuk raise hand yang ingin bertanya. Oke, sudah ada beberapa teman yang raise hand. Yang pertama ada Mahdiah. Kepada Mahdiah dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Dina. Izin bertanya untuk kelompok 6. Tadi di slide-nya itu dijelaskan tentang kandungan nutrisi artemia yang tinggi. Yang ingin saya tanyakan, antara nukleus artemia dan artemia dewasa, apakah ada perbedaan nutrisinya? Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 6? Apakah pertanyaan jelas? Iya, jelas. Oke. Selanjutnya ada yang raise hand dari Taufikul Hakim. Kepada Taufikul dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Denada. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan di PPT dijelaskan bahwa artemia itu bertelur ya. Yang ingin saya tanyakan itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk artemia ini untuk dapat menghasilkan telur, dan berapa banyak yang telur yang dapat dihasilkan oleh satu induk dari. Oke, Hakim, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk termin pertama, satu lagi ada Muhammad Hafiz. Kepada Hafiz dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya ke kelompok 6 ya. Mungkin ini pertanyaan masih umum. Tadi kan dijelaskan ya terkait dengan teknik budidaya artemia. Seperti yang kita tahu, budidaya pakan alami tentunya memiliki permasalahan masing-masing. Nah, kalau untuk budidaya artemia ini kira-kira permasalahan apa sih yang sering terjadi? Apakah dari harganya yang masih tinggi atau yang lain? Sekian, terima kasih. Halo, Hafiz. Tadi masuk nggak suaranya? Oh, saya putus-putus, sepertinya sinyal saya. Gimana buat kelompok 6 pertanyaannya ada cukup atau diulang? Cukup, Denada. Oke. Jelas. Oke, sudah ada 3 penanya. Berarti buat kelompok 6 bisa langsung jawab atau butuh waktu untuk menjawabnya? Mau diskusi dulu sebentar ya? Oke, boleh.
Ya baik, masuk suaranya. Masuk, Tami. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mahdia Rosana yang tentang kandungan nutrisi yang tinggi tadi. Dan perbedaan antara Naupi artemia dan artemia dewasa. Nah, saya ingin menjawab komposisi nutrisi antara Naupi artemia dan artemia dewasa itu sangat berbeda. Nah, pada stadia Naupius artemia itu terjadi defisiensi asam amino, terutama histidin, metionin, fenilalanin, dan treonin. Nah, pada artemia dewasa, defisiensi tersebut sudah dapat dikurangi karena merupakan organisme non-selektif plankton feeder. Nah, untuk kandungan proteinnya sendiri, itu tuh pada Naupius artemia itu sebesar 52,7%, sedangkan pada artemia dewasa untuk proteinnya itu sekitar 60%. Begitu. Apakah menjawab, Ocha? Oh iya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, sama. Oke, terima kasih Utami atas jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Hafiz dan juga Hakim nih. Gimana teman-teman kelompok 6? Oke, baik, izin masuk. Ingin menjawab pertanyaan dari Hafiz ya, terkait masalah umum yang dialami untuk artemia sendiri ya. Sebenarnya itu merupakan permasalahan yang sebenarnya semua pakan alami dapat terjadi gitu. Biasanya itu permasalahannya berkaitan dengan lingkungan. Jadi apabila suhu budidaya terlalu tinggi, serta kandungan oksigen terlalu rendah, maka kematian artemia ini sangat tinggi. Dan DO yang rendah juga bisa menyebabkan tubuh artemia ini jadi merah. Dan selain itu, adanya bintik hitam pada tubuh artemia yang disebabkan oleh tingginya bahan organik dalam wadah budidaya, itu juga salah satu permasalahan dalam budidaya artemia. Bagaimana Hafiz atas jawaban dari Afril? Oke. Jadi permasalahannya lebih ke kualitas air sih. Oke, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih April atas jawabannya. Selanjutnya, sisa pertanyaan dari Hakim. Izin menjawab pertanyaan dari Hakim tadi bertanya mengenai berapa lama yang dibutuhkan artemia untuk bertelur sama jumlah telurnya dari satu induk. Biasanya artemia itu sudah dapat bertelur dalam kurun waktu 3 hingga 4 minggu pemeliharaan. Dan juga untuk satu induk artemia itu dapat menghasilkan 30 hingga 70 buah sista atau Naupius. Sekian jawaban saya, apakah sudah menjawab? Terima kasih jawabannya. Sudah menjawab. Oke. Terima kasih kelompok 6 untuk jawaban di termin 1. Karena masih ada waktu, selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk termin kedua, untuk 3 penanya juga. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Nah, di sini udah ada yang raise hand dari tadi ada Lydia. Kepada Lydia, dipersilahkan. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lydia, izin bertanya. Jadi kan kalau dalam kultur artemia ini dia termasuk kultur yang air asin gitu kan, menggunakan air laut. Nah, jika kita tidak menggunakan air laut murni kan bisa gunakan larutan garam. Nah, apakah ada kadar garam yang diperlukan untuk menetaskan sista itu? Apakah ada atur optimum untuk kadar garamnya gitu? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Suden. Kepada saudara, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai faktor parameter perairannya. Kayak apa sih yang terjadi jika suhu air budidayanya itu artemia itu tinggi? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Suden atas pertanyaannya. Yang ketiga, terakhir untuk termin kedua ada Rita.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kan tadi dijelaskan mengenai proses dekapsulasi. Nah, yang ingin saya tanyakan larutan apa yang baik untuk dilakukan dalam proses dekapsulasi yang digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rita atas pertanyaannya. Untuk kelompok 6, apakah sudah jelas dari 3 penanya? Sudah cukup jelas. Oke, kita beri waktu dulu untuk kelompok 6 mencari jawabannya. Nanti kalau misalkan sudah ada dapat jawabannya, boleh langsung on mic saja. Baik, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Masuk, Retno. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Suden. Jadi tadi kan pertanyaannya apa sih yang terjadi pada artemia ketika suhu air budidaya itu tinggi ya? Jadi untuk suhu air yang tinggi itu dapat berpengaruh terhadap jumlah makanan yang dikonsumsi si artemianya itu. Nah, terus hal ini juga dapat mempengaruhi kegiatan metabolisme. Jadi ketika suhunya semakin tinggi, maka kadar oksigen dalam air itu semakin berkurang. Nah, akibatnya ketika kadar oksigen ini semakin berkurang, maka dapat menyebabkan persaingan antara oksigen dalam media dan juga si artemianya. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya nantinya itu biasanya artemia itu lebih memilih untuk mempertahankan diri dibandingkan untuk mengkonsumsi pakan yang diberikan. Nah, karena hal ini, artemia ini nanti jadi kekurangan protein, karena dia kan kurang makan gitu ya, dan juga nutrisi yang ada di dalam tubuhnya rendah, seperti itu. Bagaimana Suden, apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih ya. Oke. Oke, terima kasih Retno atas jawabannya. Untuk 2 penanya, bisa langsung dijawab. Baik, ingin menjawab pertanyaan dari Lydia tadi mengenai kadar garam ya. Tadi kan dijelaskan bahwa bisa menggunakan air laut buatan dengan menambahkan garam dengan takaran 1-2/3 sendok makan per liter air, seperti itu. Kembalikan kepada Denanda lagi. Oke, Lydia bagaimana atas jawaban dari Erina? Nah, berarti pakai takaran sendok ya? Kenapa? Kurang jelas Lydia, Untuk maaf. kadar garamnya berarti pakai takaran sendok gitu, sendok makan. Iya. Oke, terima kasih Rina. Oke, makasih Erina atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Rita. Untuk kelompok 6 dipersilakan untuk menjawab. Ya baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rita. Nah, tadi saya sempat melihat dan mencari jurnal berdasarkan hasil penelitian Raharjo tahun 2004 bahwa larutan dekapsulasi yang baik untuk merek artemia tidak sama. Untuk merek UV, larutan dekapsulasi terbaik adalah NaOCl plus NaOH
dengan merek Columbia dan Arcis menggunakan CaOCl2 plus CaO dan merek Makai menggunakan CaOCl2 plus NNa2CO3. Bagaimana, Rita? Oh iya, sudah menjawab. Terima kasih, Utami. Izin menambahkan sedikit ya. Terkait larutan itu sebenarnya bisa kita bikin-bikin sendiri gitu. Yang tadi disampaikan Utami merupakan salah satu riset dari penelitian. Dan kalaupun mau menggunakan larutan yang kemarin praktikum offline ya, yang waktu di itu juga boleh dari NaCl seperti itu. Terima kasih. Terima kasih tambahnya Afril. Oke, Phil dan Utami atas jawabannya. Mungkin karena masih ada waktu lagi, kita buka termin ketiga ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Bagaimana? Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi selain dari Nurdalifah? Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada Saudari Nurdalifah dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurdalifah, NIM C133. Mau bertanya ke kelompoknya Afril. Tadi kan di PPT itu dijelasin teknik dari budidaya Artemia itu ada, kalau yang aku lihat dari bagannya itu ada 4, yaitu ada indoor, outdoor, batch, sama continuous harvesting. Nah, kan ada satu tuh yang batch. Nah, itu tuh dia tuh ada kelebihan dan kekurangan nggak sih dari teknik budidaya batch itu? Kalau ada boleh dijelasin. Terima kasih. Oke, makasih Nur atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 6? Apakah bisa langsung menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari Nurdalifah. Untuk keunggulan atau kelebihan dari sistem batch ini, itu sistem batch itu biasanya sistem yang paling sering digunakan pada budidaya Artemia karena sistem ini tergolong sistem yang lebih mudah. Dan untuk kekurangan dari sistem batch ini, itu hasil dari budidaya itu kurang efisien karena setiap batch atau setiap itu hasilnya tuh berbeda-beda kualitas Artemianya. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Nur. Bagaimana atas jawabannya? Oke, nangkap. Makasih ya. Oke, Triana, makasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman di Zoom masih ada yang ingin bertanya kepada kelompok?
6. Oke, ada Adila. Ya, terima kasih Dada. Saya dari dalam C167 izin bertanya ke kelompok 6. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari Nurdalifa sebelumnya, kan menanyakan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem batch. Nah, yang saya tanyakan itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari yang teknik continuous harvesting tadi sebagai pembandingnya. Gitu. Makasih. Ada Dila, dipersilahkan. Oke, makasih Dila. Selanjutnya ada Baik, saya Devi Surmiati, NIM C115. Saya izin bertanya. Jadi pertanyaannya, biasanya kan makanan Artemia itu fitoplankton. Nah, apakah ada selain fitoplankton untuk makanan Artemia sendiri? Terima kasih. Devi. Oke, makasih Devi. Bagaimana kelompok 6? Apakah sudah jelas dengan pertanyaan dari teman? Sudah cukup jelas. Mungkin langsung bisa dijawab saja ya. Teman Boleh. lain? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Adila dari kelebihan sama kekurangan ya dari sistem continuous tadi. Yang kelebihannya itu mungkin lebih efisien ya, karena memiliki kualitas yang selalu konsisten dan itu tuh dapat berlangsung lama. Kalau untuk kekurangannya sendiri itu yaitu tingkat kesulitannya cukup tinggi ya, karena peralatannya itu juga cukup mahal untuk dibeli. Mungkin itu saja dari saya. Oke, bagaimana atas jawaban dari April? Ya, cukup terjawab. Terima kasih, April. Oke, makasih April. Selanjutnya akan dijawab oleh kelompok 6 siapa? Baik, izin menjawab. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Devi. Tadi kan pertanyaannya ada nggak sih makanan Artemia selain fitoplankton gitu ya? Sebenarnya tadi di video juga sudah sempat dijelaskan ya, untuk makanan itu bisa berasal dari bungkil kelapa. Selain itu juga Artemia dapat memakan bakteri yang hidup pada salinitas yang tinggi. Selain itu Artemia juga bisa makan silase ikan. Seperti itu Devi. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih jawabannya, Retno. Ya, sama-sama. Terima kasih Retno atas jawabannya. Dengan jawaban dari Retno Sari merupakan dari kelompok 6 menjadi penutup pada diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memaparkan materinya dan juga kelompok 12 yang telah memberikan ulasan kepada kelompok 6. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Mia untuk menyampaikan ulasan serta materi pada siang hari ini. Saya tutup selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang disampaikan tadi itu kan mengenai bagaimana kita mengkultur ya Artemia. Kalau penetasan sama dekapsulasi itu sebetulnya di praktikum juga sudah dilakukan. Jadi inti, mungkin saya kembali mengulang ya, penetasan biasa dan melakukan dekapsulasi gitu. Nah itu sebetulnya ya sangat sederhana, kita melakukan penetasan biasa ya. Nah tapi dekapsulasi itu sebetulnya tujuannya adalah ingin lebih banyak lagi yang menetas ya, kemudian juga nanti ukuran Artemianya yang menetas itu atau yang keluar itu adalah jauh lebih kecil gitu. Itu melakukan dekapsulasi. Nah, tapi memang ada positif dan negatifnya ya, positif dan negatifnya. Kalau tadi positifnya sebetulnya, tapi kalau negatifnya, nah apabila mengikis kan sebenarnya cangkangnya yang dikikis ya, mengikis cangkangnya terlalu lama ya, ataupun terlalu panas gitu ya, itu kan menjadi panas kan menggunakan hipoklorit. Nah itu sebetulnya bisa mati ya,
justru bisa mati. Jadi yang menetas nanti malah lebih sedikit gitu. Itu kalau kita tidak hati-hati. Dan kalian kemarin kan juga sudah praktikum, harusnya sih dihitung ya. Tapi kemarin kayaknya nggak menghitung gitu. Harusnya menghitung SR-nya ya. Jadi melakukan seperti biasa, SR-nya berapa, kemudian kalau di Dekap SR-nya berapa gitu. Memang waktunya bisa lebih cepat ya, bisa hanya 15 jam itu sudah menetas gitu ya, tapi SR-nya berapa sehingga kita bisa tahu betul nggak sih SR-nya lebih banyak gitu ya, atau kalau sedikit berarti ada kemungkinan banyak yang mati. Nah, oleh karena itu sebetulnya dalam dekapsulasi itu harus ditimbang juga ya pembuatan larutan hipokloritnya ya berapa gitu. Jadi demikian juga dalam menetaskan. Tadi kan menetaskan memang kita sederhana aja menggunakan membuat air garam gitu ya kalau tidak ada air laut gitu. Tapi juga satu sendok gitu ya, ada bilang seperti itu. Ya sebetulnya kalau untuk artemia itu menetaskannya ya lebih baik sih pada salinitas air laut ya 35 ppt gitu. Dan biasanya itu satu sendok itu sendok apa dulu ya, sendok makan, sendok teh gitu ya, itu kan beda ya, sendok kecil, sendok besar. Ya, harusnya sih ditimbang ya, timbang berapa 5 gram per liter kah gitu yang kita pakai. Gitu. Tapi yang jelas antara 30 35 itu cukup baik, sampai 40 sih cukup baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pertanyaan tadi makanannya ya, ada kan juga tadi yang presentasi juga ada dikasih pakannya tuh tadi bugil kelapa ya, parutan kelapa ya, yang dibentuk bulat gitu kan tadi supaya nanti melarut, itu adalah bahan, kita sebut itu bahan organik. Jadi pakannya ini sebetulnya ya namanya artemia harusnya itu kan zooplankton, ya kita kasih makan harusnya fitoplankton, dia akan lebih bagus ya kualitasnya juga nantinya. Nah, tapi kalau kita pelihara artemianya pada salinitas 50 ppt ya atau lebih gitu, itu nggak ada zooplankton yang hidup ya. Nah, kalau mau dikasih zooplankton ya salinitas air laut ya, di mana fitoplanktonnya itu juga yang hidup di air laut kan banyak hidup atau sudah bisa kita kultur juga. Tapi kalau salinitasnya kalau tadi 50 ya kalau nggak salah ya, 50 ppt itu kita nggak bisa ngasih menggunakan chlorella misalkan gitu ya, atau fitoplankton yang lainnya. Nggak akan hidup, pastinya pakai bahan organik. Nah, kemudian bahan organiknya sebetulnya ya bahan organiknya itu sebaiknya kalau ingin kualitasnya nanti artemianya juga bagus ya, bahan organiknya juga yang protein tinggi gitu loh, yang banyak mengandung protein ya. Jadi kalau tadi kan ampas kelapa ya, ampasnya bukan ya kalau atau bungkil itu kan biasanya ampas ya, bukan bungkil tuh. Nah, itu sebenarnya proteinnya masih ada, tapi ya sebenarnya kurang lengkap ya, maksudnya lebih banyak serat juga ya. Jadi kalau mau sih sebenarnya ya dikasih ya tepung ikan boleh gitu ya. Yang jelas bahan organik yang proteinnya cukup tinggi. Itu akan lebih baik nanti ke kualitas artemianya ya. Saya pernah kalau salah kan filmkan yang kultur ya, kultur yang dengan salinitas 90 dengan salinitas 30 gitu. Masih ingat nggak? Halo? Kedengar nggak suara saya? Terdengar. Ya kan pernah kan yang difilmkan kita memelihara artemia yang salinitas ada 2 salinitas. Saya ingat waktu praktikum atau waktu apa ya saya sampaikan? Ingat nggak? Atau belum? Boleh saya konfirmasi, nanyakan? Kayaknya belum, Ibu. Belum? Iya, Bu. Sepertinya belum. Gitu. Maaf, kalau gitu kelompok satunya ya. Soalnya ada dua
Dua paralel ya. Oke, nanti mudah-mudahan bisa cepat saya carinya ya. Baik, mungkin yang ini dulu yang tadi hasil diskusi ya. Itu terus yang berikutnya tadi salinitas. Oh ya, tadi kan pemeliharaan, kita kan ke pemeliharaan ya, atau budidaya. Tadi ada yang air continuous ya. Oh maaf, tadi tolong diulang yang pertanyaan yang apa, air mengalir atau yang continuous itu gimana? Siapa tadi yang bertanya ya? Bisa diulang nggak? Sistem continuous, Bu. Ya, sistem continuous dan satu lagi? Batch. Hah? Sistem batch. Sistem batch. Sistem batch itu berarti kan satu kali panen sudah gitu kan, per batch. Ya, kalau continuous ya kita terus. Atau continuousnya apa nih? Airnya mengalir continue gitu ya, atau menggunakan air itu saja. Ya, mungkin oke dah. Saya ini aja dulu ya. Pemeliharaan artemia-nya dulu. Ya. Yang tank production ya. Itu kan tadi di tangki ya. Tangki. Oke, ini dulu ya, sebentar ya. Semoga ini bisa cepat, nanti yang film saya cari. Saya berarti pakai share screen ya. Share screen. Oke, ya. Jadi ini pemeliharaan artemia dengan di tangki. Sebenarnya ada dua ya, pemeliharaan artemia itu harusnya yang satunya lagi ditambak. Yang ditambak itu belum disampaikan ya. Harusnya menyampaikan dua, yang di tangki dan yang ditambak gitu. Karena yang di Jepara itu dia di sana sudah ditambak ya, produksinya banyak. Nah, untuk yang di tangki ya atau di wadah, oke, ini kan kalian udah tahu bahwa dalam waktu sebulan ya itu sudah bisa beranak lah gitu ya. 3 minggu itu udah dewasa ya, kemudian jadi sebulan, dalam sebulan kita cannot open. Nah, ini telurnya, dan ini jadi sister tadi ya. Kalau kita mau jadi sister ya, kalau kita mau jadi artemia sih itu tadi. Kalau tadi kan filmnya itu mengkultur untuk mencapai ukuran dewasa yang terus kemudian diberikan pada benih ya. Nah, tapi kalau mau menjadi sister, nah setelah ukuran dewasa ya, ini di salinitasnya ditingkatkan gitu ya. Jadi ada pijut salinitas. Nah, ini yang membuat telur-telurnya ya dari induk ini akan dilepas gitu. Jadi kita sebut kondisi buruk, lingkungan buruk. Sebenarnya dia juga hidup, si induknya hidup gitu. Tapi dengan adanya kejutan salinitas, si induk itu melindungi telur-telurnya ya, dia lepaskan, tapi dengan cangkang yang cukup tebal gitu. Nah, ini jadi sister. Tapi kalau kondisinya baik, ini kalau lingkungan baik ini maksudnya tidak ada perubahan salinitas yang drastis ya. Jadi kalau dipelihara di 50 ya dia bisa nanti juga akan menetas ya. Tapi selama salinitasnya tetap sama, dia nanti akan menjadi nokli ya. Ini kalau kultur tadi dilanjutkan ingin menjadi sister, tapi kalau yang disampaikan kan kulturnya langsung diberikan ya pada ikan atau benih ya. Baik. Lingkungan. Ini ada kultur sistem flow through ya. Ada yang close flow through, ada yang stagnan. Ya, jadi ini sebenarnya sudah ada yang melakukan penelitian bagaimana kalau flow through itu airnya mengalir terus ya, tapi dengan air yang berganti ya. Gitu. Tapi ada lagi di sini kan yang close flow through, artinya airnya mengalir terus tapi resirkulasi gitu ya. Ada yang stagnan itu airnya tetap gitu. Ini kepadatannya pun berbeda-beda ya. Kalau airnya tetap ya tidak terlalu padat tentu saja ya.
Baik. Nah, ini makanannya kan sebetulnya bisa. Nah, Artemia itu sifatnya continuous non-selective filter feeder. Jadi artinya dia bisa dikasih makanan apa aja masuk ya, karena dia non-selektif. Yang penting ukuran partikelnya itu masuk ke bukaan mulutnya ya, dan bisa dicerna. Kemudian yang baik karena adalah ya makanan alaminya itu sebetulnya. Nah, kemudian yang lainnya tadi kan apa sih yang bisa agak kering ya gitu, yang apa namanya yang dikeringkan gitu. Terus juga tadi ya bisa aja mau kasih dedak ikan ya atau yang lainnya itu bisa. Tapi yang jelas sebetulnya ya protein tinggi karena Artemia punya protein tinggi. Jadi kalau diberi ini dia hidup ya kandungan nutrisinya untuk baik kita mau berikan ke larva atau benih ya kandungan nutrisinya kurang ya, kandungan nutriennya kurang. Nah, caranya, nah partikel ini punya ukuran kurang lebih 50 mikron ya. Jadi digiling atau di blender ya yang halus awal. Baik, nah ini adalah kultur di tangki ya. Nah, ini yang apa air tidak berganti mungkin ya, boleh dikatakan stagnan gitu. Jadi tidak flow through ya airnya. Nah, ini pemberiannya untuk Artemia itu tadi juga belum dijelaskan. Pemberian untuk Artemia itu, nah kalau airnya seperti ini kita nggak bisa memberikan pakan ikan, pakannya itu tersedia terus gitu ya, maksudnya langsung disimpan di wadah itu karena itu akan mengotori, jadi perlu pemberiannya yang bertahap gitu ya. Tapi kalau flow terus sebenarnya bisa. Oke, sini mendapat sisa pakan ya, jadi nah sekarang untuk yang sifatnya continuous sebentar. Penggunaan pakan kering, oke. Baik ya. Tadi yang stagnan, nah hati-hati juga dalam pemberian pakannya ya. Jadi kalau kita kebanyakan pemberian pakan itu bisa jadi nanti banyak bahan organik, DO-nya kurang gitu ya, itu akan terjadi kematian. Nah, tapi kalau nah ini cara pemberian pakannya ya sebenarnya. Nah, ini kalau yang air mengalir ya, air mengalir. Jadi biasanya nih dan ini seperti ini nih memang cukup banyak aerasi dipasang ya supaya airnya muter gitu, airnya muter ya. Dan sebenarnya ini bisa juga nanti ada sistem resirkulasinya ya, atau ya airnya penggantian air gitu. Ini kalau ini memang wadahnya ya kayak tadi tuh wadahnya kan wadahnya kotak gitu. Nah sebenarnya kalau wadah kotak seperti yang tadi juga dijelaskan itu ada sudut-sudut mati, bisa ada sudut-sudut matinya atau pojokan-pojokan di mana Artemia itu berkumpul nantinya ya. Nah, itu yang tidak diharapkan ya. Sehingga kalau untuk wadah yang kotak seperti ini harusnya diberi aerasi cukup banyak ya. Jadi yang bulat-bulat ini adalah aerasinya supaya dan arahnya satu arah gitu ya, dengan menggunakan nah seperti ini ya. Kalau menggunakan ini kan bisa satu arah nih ya. Jadi kita menggunakan paralon ya, kemudian dipasang aerasi masuk sini, jadi air yang masuk ini akan mengalir terus. Ini dengan bantuan aerator. Ya, ini air akan mengalir terus sehingga wadah yang kotak itu bisa juga digunakan ya untuk kultur. Oke. Karena kalau tidak juga sebenarnya penyakitnya Artemia apa sih? Ya ini. Nih, kalau kotor ya. Kalau kotor ini di kaki-kaki renangnya ini bisa tempat menempelnya bakteri ya. Dan ini akan menyebabkan kematian juga. Baik, itu tadi mengenai pemeliharaannya. Dan satu lagi Anda belum sampaikan sebetulnya, bagaimana kalau ditambak gitu. Karena kalau yang di Jepara itu sebenarnya ditambak ya. Jadi ditambak sampai membuat sistenya gitu.
Baik, itu sebenarnya harus dicari ya. Sebentar. Oke. Baik, yang berikutnya, kalau yang berikutnya ini saya harus mencari dulu, tapi ya saya siapkan. Karena lupa saya pikir sudah. Baik ya, jadi itu untuk pemeliharaan bisa cepat nggak mencari. Ini udah 11:30, masih ada 10 menit ya. 20 menit ya buat saya, baik. Saya ketemu cepat karena udah ditutup. Saya gimana di dokumen di picture ada film. Soalnya udah di copy ya supaya nggak nyari linknya nggak ditulis. Download. Baik. Ya. Jadi untuk yang presentasi satu lagi mungkin ya kultur, kalau skalanya skala besar ya, atau skala di lapang itu belum disampaikan. Ya. Nah, tadi udah caranya air pengalir, air tetap. Sebentar ya. Artemia ya. Artemia. Oke, dulu ya. Artemia sebentar, kondisinya ada nggak ya? Ternyata pemeliharaan. Enggak. Baik, tadi apa lagi ya sambil nyari. Tadi apa lagi pertanyaannya? Mohon untuk kalau mau penjelasan sambil mencari. Udah puas semua tadi dengan jawaban temannya? Penetasan. Pemeliharaan. Pemeliharaannya. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, saya share screen dulu ya. Ini gimana sih cara keluarnya nih? Kok jadi susah? Ini kalau membesar, ini saya stop share dulu kali ya. Oke, baik, saya stop share aja dulu. Yang tadi, ya ini nih ya. Stop share udah, terus saya share screen kan ya, ya ke sini ya. Yang ini udah pernah belum? Halo? Halo, belum ada yang jawab?
Udah pernah belum yang ini? Mungkin di play dulu Bu, karena takutnya Iya. nggak inget kalau depannya Oh aja. gitu, oke. Nah ini pemeliharaan pernah, Bu. di, ya? Belum pernah kalau ini. Oh, belum pernah. Oh, baik. Ini pemeliharaan di salinitas 90 ya. Baik ya, jadi itu kalau kita mau pelihara ya, pelihara sampai dewasa itu bisa. Nah, dari situ sebetulnya ya kalau kemudian kita kalau ingin dilihat sudah ada telur-telurnya di induknya, itu kita bisa kecut salinitas gitu ya. Jadi ditingkatkan salinitasnya, di mana dia nanti akan melepaskan telurnya. Nah, tapi dengan seperti itu juga dan kita memelihara, mungkin kita bisa berikan pada ikan hias ya. Nah, ikan hias saja kalau yang bukaan mulutnya sudah besar ya kalau kita kasih artemia juga kasihan juga ya dia nangkepin artemianya gitu, banyak energi dia keluar ya. Nah, tapi kan apa namanya proteinnya cukup bagus gitu ya, kualitasnya cukup bagus ya, kita bisa berikan atau ikan induk dari ikan hias gitu, kita bisa berikan artemia tadi. Nah, itu kita kalau mau meliharanya. Jadi Anda kalau mau melanjutkan nih yang sudah menetas, yang kemarin sudah menetas, sudah dipisahkan ya. Nah, kemudian coba dibesarkan aja. Yang aman memang menggunakan salinitas tinggi ya. Tadi kan juga di bak itu dia gunakan salinitas misal 50 ya tadi saya tangkap. 50 ppt gitu. Tapi ya itu tidak bisa kita berikan pakan alami ya. Tapi kalau salinitasnya kan Anda juga perlu fito ya. Kalau salinitasnya salinitas air laut yang 30 gitu, itu kita bisa beri fito. Hanya umumnya itu ya
mudah terkontaminan lah kulturnya. Jadi kalau aman itu tadi salinitas tinggi. Ya, saya rasa itu untuk pemeliharaan ya. Ini sorry ya, kurang satu ya. Bagaimana kalau ditambak gitu? Itu ada informasinya. Tambak itu tujuannya memang adalah mendapatkan siste, ya. Itu belum sampai bagaimana mendapatkan siste, ya. Tadi sudah sih prosesnya kita salinitasnya ditingkatkan gitu ya. Itu sebenarnya akan lepas gitu. Jadi sebenarnya ada kecil salinitasnya. Kalau ditambak gimana caranya gitu. Ya, sementara kalau ditambak air laut kita kan 35 ppt. Nah, terus juga kalau kita pelihara ditambak dengan 35 ppt, itu nanti banyak artemianya hilang. Ya, habis sekali. Ya, karena kan air ditambak ya memang pakai screens ya, itunya screening dulu pintu airnya gitu. Ya, tapi kan juga banyak dan pintu airnya bisa pakai screening, terus kemudian peliharanya itu ditambak itu juga tidak ditambak di langsung ya dengan tambak plastik atau tambak tanah gitu. Tapi biasanya memang diwaring-waring gitu, menggunakan waring-waring. Tapi tetap aja kan waring itu juga bisa keluar masuk mikroorganisme ya. Nah, ditambak tuh diusahakan juga salinitasnya ditingkatkan. Ya, ada 2 tingkat kalau salah untuk supaya salinitasnya tinggi dan di situ aman. Artemia bisa hidup, bisa sampai bertelur. Ya, dan telurnya dikumpulkan ya dijual itu yang di Jepara ya, tapi enggak, yang belinya sedikit, bukan nggak ada yang beli ya, harganya hampir sama karena butuh biaya besar juga ya untuk membuat siste, tapi daya tetasnya masih sekitar 80 gitu paling tinggi ya, 70 umumnya ya, terlalu berat kalau kita harus beli, jadi lebih baik beli mahal ya. Yang impor daya tetasnya 90-an. Ya, itu kalau kultur kitanya juga betul kultur penetasannya. Ya, mungkin itu informasi mengenai pemeliharaan artemia ya, untuk kita kalau budidaya ya, Anda sudah menyampaikannya sih, tapi baru satu sisi kalau menurut saya ya kurang lengkap, mohon dilengkapi aja untuk bisa nanti di ke New LMS kan ya, sehingga teman-temannya bisa menambah wawasan lagi. Ya, baik kalau gitu nih karena juga kita waktu, saya masih ada pertemuan 1 kali lagi ya minggu depan. Minggu depan itu apa ya? Kalian presentasi apa? Ibu yang izin jawab, untuk minggu depan itu materinya dekapsulasi artemia, peningkatan kualitas nutrisi, dan penanganan pasca panen. Oke, baik. Kalau dekapsulasi itu kan sudah melakukan ya. Ya, dekapsulasi sudah melakukan, ya nggak apa-apa diulang kembali untuk dekapsulasi. Kemudian peningkatan kualitas nutrisi itu kita biasanya menyebutkannya bioenkapsulasi ya. Jadi biasanya dengan tujuan tertentu ya, untuk nanti enrich ya, bioenkapsulasi atau enrichment, jadi diperkaya lagi ya sebelum diberikan ke ikan. Tujuannya adalah sebenarnya untuk ikan. Mungkin di garis bawah itu, bukan untuk artemianya ya, tapi untuk ikan. Jadi penerapannya. Terus yang satu lagi tadi, satu lagi apa? Penanganan pasca panen, Ibu. Penanganan pasca panen. Oke, baik. Ya, silakan siapkan untuk yang kelompok berikutnya dan siapkan juga untuk pembahas dan teman-temannya bertanya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini. Dan jangan lupa isi daftar hadir ya. Dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu.